bikin ngakak. Sok-sokan membela rakyat lewat iklan. PKS auto kena tabok netizen. Menjelang pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang, partai-partai sudah mulai cari muka. Seperti Partai Umat yang mengunggah video Amin Rais bagi-bagi duit di akun TikTok @umatjateng. Dalam video tersebut terlihat Amin tampil bak Santa Claus yang membagikan duit Rp50.000 kepada orang-orang yang berkerumun di sekitarnya. Sisi kedermawanan Amin Rais, demikian caption yang dibuat oleh Partai Umat Jateng untuk menggambarkan isi keseluruhan video itu. Hanya saja yang unik bukan ulah Amin Rais yang bagikan duit tersebut, karena itu memang kerjaan politisi yang biasanya minim prestasi dan tidak punya rekam jejak yang bisa dijual, sehingga untuk mendapatkan suara rakyat mereka terpaksa harus membelinya. Tapi yang unik adalah lokasi Amin Rais membagikan uang itu yakni di kuburan. Dan yang tidak kalah uniknya adalah komentar netizen terkait video tersebut. Hampir negatif semua. Kemudian PKS tidak mau kalah dengan Partai Umat. Partai dakwah itu juga cari muka. Cuma bedanya kalau Partai Umat lewat bagi-bagi duit, sedangkan PKS lewat iklan yang diunggah di akun tweet @pksejahtera. Lantas bagaimana isi iklan tersebut? Awalnya ada seorang bapak tua yang lebih berjalan di jalan setapak yang agak lebar di tepi sungai. Si bapak itu sambil mendorong sepeda ondelnya yang membawa barang bekas. Di belakangnya ada mobil yang hendak lewat. Nah, karena merasa jalannya terhalang oleh si bapak tersebut, si sopir mobil turun dari mobilnya, marah-marah, lalu seperti tanpa bersalah melemparkan sepeda milik bapak tua ke sungai. Kemudian muncul suara yang mengatakan, kesewenang-wenangan ada di mana-mana dan merampas hak orang kecil. Mobil pergi, lalu terlihat baliho yang bertuliskan "Saya percaya PKS". Di penghujung video itu muncul tulisan PKS pembela rakyat. Pembela rakyat dari Hong Kong. Istri saja dikebukin oleh Bukhari Yusuf, bagaimana mau membela rakyat? Lagi pula membela rakyat kok pakai baliho? Tidak menunggu waktu lama, iklan partai berwarna oranye tersebut auto kena tabok netizen. Depok aja berantakan, tutur pemilik akun tweet @rezakako dengan nada sinis. Memang wali kota Depok saat ini dan sebelumnya adalah kader PKS. Hasilnya selama 3 tahun berturut-turut Depok masuk kategori kota paling intoleran di Indonesia. Kemudian wali kota Depok Muhammad Idris ngotot hendak menggusur sekolah SD Pondok Cina 1 dengan alasan di lokasi sekolah tersebut mau dibangun masjid. Padahal di sekitar sana, sekitar Jalan Margonda, sudah terdapat 19 masjid, jadi nggak perlu ditambah lagi. Entah apa maksud dan tujuannya membangun masjid lagi dengan mengorbankan sekolah itu. Apakah supaya dianggap sebagai kepala daerah yang paling religius dibandingkan kepala daerah yang lain? Ataukah mau mengkorupsikan dana pembangunan masjid? Selanjutnya, Idris juga pernah bikin program yang ditolak oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Depok kecuali fraksi PKS, yakni Kartu Depok Sejahtera KDS. Pertanyaannya, kenapa KDS ini ditolak? Karena dipolitisasi Ferguson. Nuansanya untuk kepentingan PKS-nya lebih kental dibanding untuk kepentingan masyarakat. Pertanyaannya, inikah yang disebut partai pembela rakyat? Kesewenang-wenangan untuk selakangan penting adil, tutur pemilik akun tweet @bangsan77 sembari menampilkan tangkapan layar berita-berita yang berjudul anggota DPRD Sidrap yang ditangkap nyabu dari fraksi PKS. Anggota dewan dari PKS terpergok mesum dengan gadis 17 tahun di mobil dinasnya. Anggota fraksi PKS akui lihat video mesum. Dan tidak hanya satu, sudah banyak kader PKS yang berbuat mesum. Jejak digital memang kejam Ferguson, lebih kejam dari jejak genital. Pertanyaannya, bagaimana orang mau percaya PKS kalau kelakuan kadernya saja seperti itu? Jangan-jangan sekarang banyak orang yang takut anaknya dinikahi oleh kader PKS, mengingat banyaknya kader partai dakwah itu yang bermasalah dengan selakangan. Hanya gerombolan yang punya libido liar, syahwat liar dan ngacengan. Lihat bini orang saja yang percaya sama kamu. Partai kejar selakangan, ungkap pemilik akun tweet @gatotprayoga2.
Itulah resiko kalau partai bikin iklan gak pakai mikir. Hasilnya pun gak jelas, malah jadi blunder. Mending PKS jujur saja. Siapa yang mau memberi mahar sebesar 500 miliar rupiah, kami siap dukung sebagai cawapres Anies. Karena kami adalah partai yang cari duit, bukan partai yang peduli dengan rakyat. PKS oh PKS. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Ferry Badli. Bagaimana menurut Anda?